Cerita bermula ketika seorang siswi yang masih duduk di bangku SMP, yang bernama Sasi. Ia tergolong pintar di sekolahnya, sehingga nilai akademisnya sangat memuaskan. Tapi sayangnya walaupun tergolong pintar di sekolahnya, Sasi sering melamun dan tidak fokus menghadapi pelajarannya di sekolah, sehingga orang tuanya sering dipanggil ke sekolah. Dengan permasalahan yang sama, Sasi meminta kakaknya untuk mewakili orang tuanya, untuk hadir memenuhi surat panggilan itu. Sasi menelepon kakaknya, memohon untuk memenuhi panggilan pihak sekolah itu, untuk mewakili orang tuanya. Namun sang kakak menolaknya, karena ia sudah bosan dengan panggilan pihak sekolah, mewakili adiknya yang sering bikin masalah. Setibanya di rumah, Sasi mendapat kabar kakaknya sudah pulang dari asramanya. Ia berusaha membujuk hati kakaknya itu, dengan membawakan makanan. Berharap kakaknya masih mau memenuhi panggilan pihak sekolahnya. Walaupun Sasi memohon sambil menangis, tetapi kakaknya tetap menolaknya. Sasi yang putus asa, akhirnya meminta Jiasu teman kakaknya, yang kebetulan berada di sana, untuk berpura-pura menjadi kakaknya, untuk memenuhi panggilan pihak sekolah. Jiasu mau menolong Sasi, tapi dia tidak bisa memastikan memenuhi janjinya. Sehingga membuat Sasi bertanya-tanya, apakah teman kakaknya itu mau membantunya atau tidak. 我可以不说吗？明天没空。我上课没听讲，大问题。我回，现在跟你说谎。明天老师到底来不来呀？我都跟你说实话了，这样冤枉他。我要是。 Waktu pun berlalu, sehingga tidak terasa Sasi pun sudah mulai dewasa, dan menjadi gadis yang cantik. Dan sekarang ia sudah duduk di bangku SMA ketika kakak Sasi ingin memindahkan barang-barangnya ke asrama yang baru, yang kebetulan dekat dengan sekolah Sasi. Ia mau menolongnya agar bisa bertemu dengan Jiasu teman kakaknya, yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. 我复习好了，我好，你来了以后，我肯定帮。得帮他做点事情。哎呀，你不是，他怎么？ Sore harinya sepulang sekolah, ketika Sangsi pergi membantu kakaknya, ia akhirnya melihat Jiasu. Jiasu hampir tidak mengenalinya, karena sekarang Sasi sudah tumbuh dewasa, dan dia terlihat sangat cantik. Jiasu membawa Sasi ke asrama, di mana teman-teman sekamarnya yang lain menyambutnya dengan baik. Sebelum pergi untuk bekerja paruh waktu, Jiasu memberitahu Sasi bahwa jika dia menyukai boneka rubah miliknya, Sasi boleh membawanya pulang. Sangsi penasaran apakah boneka itu diberikan oleh pacarnya. Untungnya teman-teman Jiasu menjelaskan bahwa Jiasu terlalu sibuk bekerja, sehingga ia tidak mempunyai pacar. Sasi yang sangat senang, tidak sengaja meninggalkan buku pelajarannya di meja Jiasu. Ketika Jiasu kembali ke asramanya setelah pulang bekerja, dia menggunakan ponsel Sang Hyang untuk berbicara dengan Sasi mengenai buku Sasi yang tertinggal di sana, karena Sasi harus menyelesaikan tugasnya. Besok harinya keduanya sepakat untuk bertemu. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, dan Jiasu akan menemani Sasi mengerjakan PR-nya. 那我明天，那你现在就赶紧想想这次。好的。晚安。Keesokan harinya, Sasi menunggu Jiasu dengan cemas,
ia khawatir Jiasu tidak akan datang. Atau sama seperti dulu, saat ia masih SMP. Berbalik ke masa lalu, Sashi menunggu lama Jiasu di kursinya sendirian sepulang sekolah, karena Jiasu akan mewakili orang tuanya untuk memenuhi panggilan pihak sekolah, namun dia tidak datang. Karena Sashi kesal, dia pulang dengan kesal dan tidak sengaja terjatuh. Saat itulah Jiasu muncul. Dan dia meraihnya dengan penuh perhatian. 你没事吗？啊？怎么不说话？我4点20就放。道个歉，然后等会儿。 Sashi mengeluh karena Jiasu terlambat datang. Jiasu meminta maaf kepada Sashi dan segera pergi ke kantor guru. Jiasu memainkan perannya sebagai wakil orang tua Sashi dengan baik, dan mendengarkan keluhan gurunya yang mengatakan, Sashi selalu menggambar saat dia sedang mengajar, nilainya memang bagus. Tetapi dia berharap sikap Sashi saat belajar bisa diperbaiki. Jiasu mendesak Sashi untuk meminta maaf kepada gurunya. 讲到哪儿了？ 还有这种事儿，老师？你跟老师怎么能这么说话？ 我们先不说这个啊。上次是你母浪费了你母亲很多的时间，一点都没有改进。一定要约。 Kembali ke masa sekarang, Sashi mengira Jiasu terlambat lagi. Dan dia mengutuknya melalui telepon. Ia berkata bahwa dia tidak akan punya pacar seumur hidupnya, jika Jiasu tidak datang. Tetapi tiba-tiba Jiasu mengejutkannya dari belakang. Ternyata dia datang lebih awal, dan bahkan memberikan susu untuknya. Jiasu menemani Sashi mengerjakan PR-nya di kedai roti, dan dia juga menyiapkan kue kecil untuknya. Sashi kembali menatap Jiasu. Sambil mengerjakan PR, akhirnya dia bertanya tentang kampung halaman Jiasu, dan rencana liburannya di musim panas nanti. Jiasu menjelaskan bahwa dia berasal dari kota Yehe. Dan menyuruh Sashi segera menyelesaikan PR-nya, sambil tersenyum. Sebelum Sashi pergi ke sekolah, Jiasu memasukkan selembar kertas ke dalam tasnya. Ternyata semalam dia mengintip buku Sashi dan membaca tulisannya, yang menyatakan bahwa kakaknya menyebalkan. Jiasu membuat narasinya sendiri melalui sebuah kertas, dan menyebutkan bahwa dia senang bisa bertemu dengan Sashi lagi. Sepulangnya ke rumah, jantung Sashi berdebar kencang, saat dia membaca tulisan itu. Kemudian Sashi melipat kertasnya dengan hati-hati, dan dengan bahagia menyimpan susu pemberian Jiasu sebelumnya. Sashi tidak bisa meminum itu, karena alergi, tapi dia menyimpan botolnya, untuk kenang-kenangan. Sang Hyang mengajak adiknya pergi makan di luar, bersama teman-temannya. Sashi tidak ingin melewatkan kesempatan itu, untuk bertemu dengan Jiasu, dan dia segera berdandan secantik mungkin. Saat di dalam mobil, Sashi mencuri-curi pandang pada Jiasu yang tampak mengantuk, karena sibuk bekerja. Jiasu yang menyadari itu bertanya kepada Sashi, kenapa dia selalu tersipu malu saat melihatnya. Sehingga membuat Sang Yang kesal, karena cara Jiasu menggoda Sashi sangat kuno. Sesampainya di rumah makan yang mereka tuju, Sashi memaksa ingin tetap berada di dalam mobil.
Tetapi kakaknya menyuruhnya keluar, bersama yang lain. Sasi merasa tidak enak badan, dan dia pergi ke toilet. Jeasu yang melihat noda darah di rok Sasi, segera berjalan di belakangnya untuk menutupi noda itu. Sesampainya di toilet, Jeasu meminta Sasi untuk menunggu di dalam, dan ia berkata bahwa dia harus pergi ke suatu tempat. Sasi menyadari noda darahnya saat melihat cermin, dan merasa sangat malu. Jeasu segera menghubungi Sang Hyang, untuk memberitahu keadaan adiknya. Keduanya membeli pembalut dan sebuah rok untuk Sasi, lalu meminta seorang wanita untuk mengantarkannya. Sasi merasa sangat malu di dalam hatinya, dan ragu untuk keluar. Tapi untungnya Jeasu dan Sang Hyang menutupi kejadian itu. Jeasu dengan penuh perhatian menuangkan segelas air hangat untuk Sasi. Lalu ia memisahkan daging sapi dari makanannya, karena ia tahu Sasi alergi daging. Setelah makan, Jeasu membantu Sasi memainkan mesin boneka capit. Saat Jeasu mendekat, jantung Sasi berdegup kencang. Sasi sangat bahagia ketika Jeasu berhasil mendapatkan boneka untuknya. Sasi teringat masa lalu, saat setelah Jeasu membantunya di sekolah. Dia hampir menangis ketika Jeasu hendak menelepon sang yang kakaknya, untuk melaporkan apa yang terjadi kepadanya. Melihat Jeasu menangis, akhirnya ia membatalkannya. Dan akhirnya dia mengantar Sasi pulang. Suatu hari Sasi datang ke kafe bersama temannya. Sasi tidak menyangka bahwa kafe yang dia kunjungi adalah tempat Jeasu bekerja paruh waktu. Di kafe itu tanpa sengaja Sasi mendengar bahwa manajer Jeasu telah membayar gajinya di muka, sehingga Sasi bertanya-tanya dalam hati, apakah Jeasu bekerja karena kekurangan uang. Sasi ingin sekali membantunya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mampir ke kafe, Sasi lalu datang ke tempat karaoke untuk merayakan hari ulang tahun teman laki-lakinya, yang ternyata sudah menyukainya sejak SMP, dan ingin menyatakan cintanya. Semua kejadian itu disaksikan oleh Jeasu. Ia menasehati Sasi tentang cara menolak perasaan yang baik. Ia mengatakan bagaimanapun anak laki-laki itu sudah menyukainya sejak lama, dan patut dihargai. Bukan hal yang baik jika harus menolaknya, dengan menyakiti perasaannya. 然后在我没有伤害他，因为他从小就爱哭，还打架呢，就不然这事儿要传出去，那甜品本来就要给钱的。嘉许哥， Sasi dikirim untuk mengikuti pekan olahraga oleh sekolahnya. Kebetulan Sang Hyang kakak Sasi dan Jeasu menjadi panitia di acara tersebut. Jeasu dengan penuh perhatian memasangkan topi kepada Sasi untuk melindunginya dari sengatan matahari. Perhatian Jeasu kembali ia tunjukkan ketika Sangsi berkali-kali gagal melakukan lompat tinggi dan kakinya terluka. Jeasu menggendongnya ke tenda untuk diobatinya dengan hati-hati, sehingga membuat Sasi terharu karena Jeasu memperlakukannya lebih baik daripada kakaknya sendiri.
Sasi melihat Jeasu dengan hati-hati membantu gadis lainnya. Dia merasa bahwa pria itu memang bersikap baik kepada semua orang. Cedera di kaki Sasi belum pulih, dan karena Sang Hyang berhalangan, dia meminta bantuan Jeasu untuk menjemput adiknya. Di sekolah Jeasu segera mencari Sasi. Setelah tahu bahwa Sasi tidak ada di sekolah, ia terus mencari ke tempat lainnya dan menemukannya di sebuah gang di dekat warnet yang ia kunjungi. Ternyata Sasi sebelumnya diperas oleh berandalan, tetapi ia tidak mau menceritakan masalahnya kepada Jeasu karena tidak mau merepotkannya. Tetapi Jeasu sangat kesal setelah mengetahui semuanya. 怎么不告诉我？也警告我了，说你很忙的。嘉许哥，你放心，我没想把。 他们怎么打你的？ Keesokan harinya, Sang Hyang, Jeasu dan Qian Fei datang menemui para berandal itu yang sudah memeras Sasi kemarin. Mereka sudah siap berkelahi, tapi ternyata mereka hanya sekelompok gadis. Sang Hyang, kakak Sasi, sangat marah, tapi dia tidak menyakiti mereka, dan masalah selesai. Setelah para berandal itu diberi peringatan, waktu terus berlalu, hingga hasil ujian akhir Sasi keluar, dan meskipun nilainya cukup memuaskan, nilai fisikanya yang rendah hampir saja membuatnya tidak lulus. Orang tuanya dengan tulus menasehatinya untuk memikirkan masa depannya dengan baik. Dan setelah melihat keadaan itu, mereka memutuskan untuk memanggil guru les privat yang bisa membantu Sasi dalam mata pelajaran fisika selama liburan musim dingin. Sasi sangat kecewa setelah mengetahui bahwa guru les privatnya adalah kakaknya sendiri. Selama belajar keduanya hanya berkelahi, dan hampir tidak melakukan apapun untuk belajar. Pada akhirnya Ibu Sasi memutuskan untuk mencari orang baru. Sasi yang tidak mau belajar berencana menyelinap keluar. Di keesokan harinya, Sasi segera mengurungkan niatnya setelah tahu bahwa guru les privatnya adalah Jeasu. Sebelum pelajaran Sasi dimulai, Jeasu bermain game dengan Sang Hyang. Sasi berusaha memotretnya secara diam-diam. Jeasu yang menyadari Sasi memotretnya lalu mulai bergaya, sehingga membuat Sasi malu, dan mencari alasan untuk menutupinya. Sasi tidak tahu apa-apa tentang fisika, tapi Jeasu mengajarinya dengan sangat baik. Di suatu kesempatan, Jeasu bekerja terlalu keras, dan ia sangat kelelahan saat mengajar. Sasi yang menyadari semua itu, membiarkannya untuk beristirahat lebih lama. Setelah memberikan pelajaran selama beberapa hari pada Sasi, Jeasu baru menyadari sebenarnya Sasi tidak tertarik pada fisika, sehingga dia mengajaknya pergi ke Museum Sains dan Teknologi untuk meningkatkan minatnya. Momen itu membuat Sasi sangat bahagia. Sasi mendapatkan banyak pelajaran, dan juga mendapatkan banyak hal menyenangkan dengan orang yang dia 这 sukai. 是热电传感技术，它影碟自来，其实也跟物理一起加油，一起努。
你还挺喜欢画画的。 Waktu pun berlalu dan tahun baru Imlek pun telah tiba. Sashi ingin memberi angpau kepada Jeasu, tapi tidak uang. Dia membuat ucapan selamat tahun baru, dan melipatnya jadi bintang-bintang kecil. Kemudian ia memasukkannya ke dalam amplop merah, dan dengan diam-diam menaruhnya di dalam mantel Jeasu. Ketika Jeasu datang ke rumah, dengan sopan ia menolak ajakan makan malam keluarga Sashi. Karena dia harus kembali ke asrama. Jeasu menghabiskan malam tahun barunya di asrama sendirian. Sementara orang-orang berbahagia, dia justru mendapat panggilan mengejutkan dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru dan harus segera dioperasi. Jeasu pulang ke kampung halamannya untuk mengatasi masalah itu tanpa memberi kabar kepada siapapun. Karena masa kuliahnya sudah hampir selesai, dia berencana akan kembali saat upacara wisuda. Setelah sekolah dimulai, Sashi menerima hadiah dari Jeasu. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa Jeasu telah kembali ke kampung halamannya. Sashi sangat senang dengan hadiah boneka anjing pemberian Jeasu, yang menurutnya sangat mirip dengan sang hyang kakaknya. Sangsi ingin mengirim hadiah lain sebagai balasan, tetapi Jeasu menolaknya. Mereka membuat janji melalui telepon untuk bertemu di upacara wisuda. Waktu pun berlalu, hingga sampailah pada hari wisuda. Sashi datang bersama ayahnya, sementara ibunya tidak bisa ikut, karena kurang sehat. Melihat Jeasu mengenakan pakaian wisuda, Sashi terpana dan merasa canggung. Jeasu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekampusnya, dan ia mengatakan, mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Sashi takut tidak bisa bertemu lagi dengan Jeasu, tetapi Jeasu mengatakan bahwa ia akan kembali menemui Sashi di waktu luangnya. Tidak ingin melewatkan momen membahagiakan itu, Jeasu meminta temannya untuk mengambil foto dirinya bersama Sashi, yang ia perkenalkan sebagai adiknya. Sashi sedikit kecewa, karena Jeasu hanya menganggapnya sebagai adik, tapi ia tetap bahagia, karena itu membuktikan bahwa Jeasu bukan lagi orang asing dalam kehidupannya. Sayangnya pada hari itu Sashi tidak menemukan momen yang pas untuk memberikan hadiah yang sudah dia siapkan untuk Jeasu. Di pesta malam harinya, semua orang membuat keributan di bar, membahas kehidupan dan rencana masa depan, tetapi Jeasu sangat sedih, karena dia harus kembali ke kampung halamannya, dengan semua permasalahan yang sudah menunggunya. Jeasu mengantar sang hyang yang mabuk pulang, dan ia berencana untuk tidur di hotel, tetapi ibu Sashi menahannya, dan memintanya untuk menginap di rumahnya. Di tengah malam Sashi bertanya kepada Jeasu, kenapa ia belum tidur. Jeasu menceritakan sedikit tentang masalahnya. Ia berkata bahwa dia berhutang banyak pada seseorang. Sashi dengan serius meminta Jeasu tidak cemas, karena dia akan membantunya setelah menghasilkan uang sendiri. Jeasu menjelaskan bahwa semua hutang itu bukan miliknya, dan meminta Sashi untuk membeli keperluannya sendiri jika sudah bisa mencari uang. 同学，不还，我们三个。
Sasi yang tidak bisa tidur, menulis permintaan di sebuah kertas. Dia ingin segera menghasilkan uang dan bisa membantu Jeasu melunasi hutangnya. Setelah melipatnya menjadi bintang kecil, ia menaruhnya pada botol susu, pemberian Jeasu dulu. Sebelum fajar, Jeasu pergi secara diam-diam. Sasi melihatnya dari atas balkon. Jeasu yang melihatnya sambil melambaikan tangan padanya. Ia mengirim pesan bahwa dia harus mengejar penerbangan awal ke Yehe, kampung halamannya. Jeasu juga mengingatkan Sasi untuk belajar dengan giat, karena Sasi sekarang sudah di semester akhir. Setelah lulus, Sasi ingin masuk ke universitas di Yehe agar bisa lebih dekat dengan Jeasu, namun semangat itu padam ketika tidak sengaja Sasi mendengar kabar bahwa Jeasu sudah mempunyai pacar. Membuat hatinya sangat hancur. Sasi ingin bertanya langsung, tapi ia tidak punya keberanian. Sasi berpikir bahwa Jeasu telah mengingkari janjinya dulu untuk memperkenalkan pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Sasi memutuskan untuk bertanya langsung kepada Jeasu, dan Sang Hyang sangat marah ketika mengetahui bahwa adiknya telah pergi ke Yehe seorang diri. Sehingga dia segera meminta Jeasu untuk menjemputnya. Sang Hyang berkata bahwa Sasi pergi ke Yehe untuk mencari pasangan kencan online-nya. Sang Hyang dan orang tuanya khawatir, tapi mereka tidak menyadari alasan sebenarnya. Jeasu muncul bersama seorang wanita. Melihat pemandangan itu, Sasi punya banyak pertanyaan dalam hatinya. Apakah wanita itu adalah pacar Jeasu? Sampai akhirnya dia menangis sambil berkata bahwa pasangan kencan online-nya tidak menyukainya dan menganggapnya terlalu muda. Itu hanyalah alasan Sasi untuk menutupi kesedihannya. Jeasu menghiburnya. Ia berkata bahwa Sasi akan menemukan seseorang yang lebih baik setelah dewasa nanti. Sasi semakin sedih. Ia berpikir bahwa setelah dia dewasa nanti, Jeasu juga akan menemukan wanita yang lebih baik darinya. Sasi pergi ke toilet sambil menangis dan melihat bagaimana wanita yang ada di samping Jeasu terlihat begitu akrab dengannya, sehingga membuatnya semakin sedih. Setelah menangis, Sasi kembali menemui Jeasu, sementara wanita sebelumnya sudah pergi karena urusan pekerjaan. Setelah membeli tiket pesawat untuk Sasi, Jeasu mengajaknya makan sebelum waktu penerbangan. 开几个情商宿，每个多少钱？吃个饭去。Sasi menyerahkan hadiah dasi kepada Jeasu yang sebelumnya gagal dia berikan waktu wisuda dulu. Kemudian secara diam-diam Sasi memasukkan uang ke dalam dompet Jeasu untuk mengganti tiket pesawat. Sebelum pergi, Sasi juga menyerahkan boneka beruang yang pernah ditangkap Jeasu di mesin capit dulu. Sasi mengatakan semoga boneka itu bisa membuatnya tetap bahagia. Jeasu menerimanya sambil tersenyum, dan mereka akhirnya berpisah. Sang Hyang menjemput Sasi di bandara, tapi dia tidak memarahinya, karena ia berpikir bahwa itu bukan waktu yang tepat.
Sasi terus menangis sepanjang perjalanan pulang. Beruntung orang tuanya berusaha memahami perasaannya, dan tidak langsung marah agar membuatnya tidak takut. Setelah apa yang terjadi, Sasi memutuskan untuk segera melupakan Jeasu dan menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Jeasu ke dalam kotak, dan mengucapkan selamat tinggal. Hari-hari pun berlalu, Sasi diterima di Fakultas Media Digital sesuai keinginannya. Sasi menjalani kehidupan bahagia, setelah mulai melupakan kenangan masa lalunya bersama Jeasu dulu. Sasi juga mendapatkan pelatihan dan kelas militer, dan bertemu dengan sekelompok teman sekamar yang menyenangkan. Ketika salah satu teman Sasi berulang tahun, semua orang merayakannya di tempat karaoke yang ramai. Sementara itu di tempat yang sama, Jeasu menghadiri undangan teman sekantornya. Jeasu dan Sasi sempat berjalan di lorong yang sama, tapi keduanya tidak saling menyadari. Sasi yang tidak terbiasa dengan keramaian, mencari udara segar, dan dia bertemu dengan Jeasu, yang kebetulan sedang duduk di tangga. Itu adalah pertemuan mereka untuk pertama kalinya, setelah kejadian di bandara dulu. Jeasu sedikit tidak senang, karena ternyata selama ini Sasi mengabaikan pesannya, dan tidak peduli bagaimana Jeasu memikirkannya. Jeasu tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan kepada Sasi, sehingga ia mengabaikan pesannya. Sasi beralasan bahwa dia terlalu sibuk untuk belajar, agar bisa diterima di universitas. Jeasu menerima alasan itu, kemudian ia mengantar Sasi pulang. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh, dengan tempat tinggalnya. Di malam itu Jeasu bercerita, bahwa dia sendirian. Di saat mendengar kabar dari Sang Hyang bahwa Sasi akan berkuliah di kota Yihe membuatnya senang. Pengakuan itu membuat Sasi bingung, dan dia semakin penasaran. Bukankah kampung halamannya keluarga Jeasu juga ada di sini, dan dia sudah punya pacar? Bagaimana mungkin dia bisa kesepian, setelah lulus kuliah? 你考了一大，知道吗？你们这个年纪有自己想的，小姑娘还是要说。我以后不会再说。 Jeasu bekerja di perusahaan game yang cukup terkenal, dan dia sangat diandalkan oleh perusahaannya. Wanita yang pernah dibawa Jeasu ke bandara dulu bernama Siyun, ia juga bekerja di tempat yang sama. Dan ternyata dia tidak lebih dari rekan kerja sekaligus atasan Jeasu. 可以给玩家们展现出一个，简而言之就是给大家呈。前这个方案已经被否定了。是，所以我会用玩家的身份跟他。 Di sisi lain Sasi mengajak Jeasu makan malam, untuk berterima kasih. Sasi juga ingin menggunakan kesempatan itu, untuk mengenal Jeasu lebih dekat lagi, karena masih ada banyak hal yang belum dia ketahui tentang dirinya. 欣赏的说话就得加尊称，不过年纪骗不了人。挂了，是因为当时。 我知道。 Di kampus Sasi ada mahasiswa fakultas olahraga yang menyukainya, ia bernama Jiang Mi. Dia mengajak Sasi ke bioskop, dan teman-teman sekamarnya juga ingin ikut. Sasi ingin menolak, karena dia sudah punya janji dengan Jeasu pada akhir pekan, tapi dia tidak bisa menjelaskannya,
karena teman sekamarnya sangat ingin dia ikut ke bioskop. Sasi tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Di samping itu seorang wanita yang sangat peduli kepada Jeasu, mencoba mengirimnya beberapa barang, tetapi Jeasu selalu membuangnya. Sepertinya Jeasu berhutang pada wanita itu, dan setelah melunasinya Jeasu memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Wanita itu bernama Xioi yang merasa sedih. Tetapi Jeasu terus mengabaikan pesannya. Di akhir pekan Sasi lebih memilih untuk bertemu dengan Jeasu, sesuai rencana awalnya. Namun Jeasu tampaknya harus membatalkan janji itu. Sasi merasa bahwa Jeasu kurang sehat, sehingga dia buru-buru menanyakan alamat perusahaannya, kemudian ia bergegas menemuinya. Wajah Jeasu begitu pucat karena perutnya sakit. Mengetahui hal itu Sasi segera memanggil taksi. Pada saat menunggu taksi, tanpa sengaja Sasi menabrak Jeasu di tepi jalan, sehingga Jeasu tidak sengaja mengecup keningnya. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan Jeasu menderita radang usus buntu, dan memutuskan untuk melanjutkan operasi. Sementara itu Sasi menunggu di luar, orang tuanya menelpon. Setelah menceritakan situasinya, ia mengetahui beberapa kisah masa lalu Jeasu. Jeasu pernah meminjam uang kepada keluarga seseorang untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Jeasu terus bekerja keras sampai dia bisa melunasi hutangnya dalam waktu setengah tahun. Namun ibunya tetap meninggal. Sasi hampir menangis setelah mendengar cerita itu, dan dia akhirnya mengerti. Penyebab Jeasu bekerja terlalu sibuk. Setelah operasi Jeasu mendesak Sasi untuk segera pulang, dan tidak mengkhawatirkannya. Melihat keadaan Jeasu, Sasi tidak sanggup meninggalkannya. Dan ia memutuskan untuk menemaninya. Sasi percaya bahwa Jeasu akan melakukan hal yang sama, jika ia yang sakit. Karena Jeasu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, Sasi menawarkan diri untuk menjaga. Sasi membersihkan wajah Jeasu sebelum tidur, dan ia melakukannya dengan penuh perhatian. Keesokan harinya, Jeasu meminta tolong pada Sasi untuk mengambilkan laptop di rumahnya, tetapi Sasi menolak. Ia mengatakan bahwa Jeasu harus beristirahat. Mendengar Sasi memberinya nasihat, Jeasu baru menyadari bahwa ternyata Sasi sudah mulai dewasa. Setelah pulang kuliah, Sasi pergi ke rumah Jeasu untuk mengambil beberapa pakaian. Saat itu dia tidak menyangka Jeasu masih menyimpan foto bersamanya saat wisuda dulu.
Setelah mengambil beberapa kebutuhan Jeasu, Sashi bergegas keluar. Pada saat itu ia berpapasan dengan Xiaoyi yang datang ingin mengunjungi Jeasu. Sepertinya Xiaoyi tidak tahu bahwa Jeasu sedang dirawat di rumah sakit. Sashi kembali ke rumah sakit membawa laptop dan keperluan Jeasu, tapi dia memperingatinya untuk tidak bekerja terlalu keras. Pria tua yang mengisi tempat tidur di samping Jeasu mengira bahwa Sashi adalah istri Jeasu. Jeasu menjelaskan bahwa Sashi adalah adik perempuannya, namun pria tua itu ternyata tidak bisa mendengar dengan baik. Sehingga ia bersikeras bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Jeasu mengiyakan perkataan sang kakek, dan menanggapi semua itu dengan candaan. Tampaknya Sashi tidak senang dengan candaan itu. Ia selalu menyembunyikan perasaannya dengan hati-hati, tetapi Jeasu dengan mudahnya membuat candaan tentang itu. Sashi berpikir bahwa, mungkin Jeasu tidak akan punya hubungan spesial dengannya. Selain hubungan kakak dan adik, sehingga ia bisa membuat candaan seperti itu. Setelah Jeasu pulang dari rumah sakit, Sashi sangat perhatian pada Jeasu, sampai membuat banyak catatan agar Jeasu menjaga pola makannya. Setelah pergi, Sashi menghibur dirinya sendiri dan menerima keadaan bahwa dia hanya adik perempuan Jeasu. Di samping itu Jeasu menyadari perubahan sikap Sashi dan khawatir dia akan marah. Jeasu menceritakannya kepada temannya Yunsu, dan ia menyarankan agar Jeasu mengajak Sashi makan dan membicarakan masalahnya. Sashi tidak bisa menolak ajakan Jeasu ketika ia mengundangnya makan pada malam di tahun baru. Jeasu meminta maaf kepada Sashi atas candaan yang telah dia buat di rumah sakit. Namun Sashi mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Keduanya mengobrol dengan gembira, tetapi tiba-tiba Xiaoyi, wanita yang menyukai Jeasu, datang. Ia melihat mereka, dan langsung marah menyiram Jeasu. Sashi yang tidak terima, membalas perbuatan Xiaoyi. Sehingga Xiaoyi semakin murka. Xiaoyi menuntut Jeasu, bahwa dia berutang seumur hidup kepadanya. Setelah Jeasu marah, akhirnya Xiaoyi diseret oleh temannya, dan pekerja kafe. Sashi membantu Jeasu menyeka air di wajahnya. Sashi bertanya siapa orang itu. Jeasu menjelaskan bahwa ayahnya berhutang pada wanita itu. Sashi kembali ingat bahwa dia pernah berpapasan dengannya, dan ia khawatir wanita itu akan terus mengganggu Jeasu. Melihat perhatian Sashi begitu peduli kepadanya, Jeasu terharu. Sehingga ia sangat berterima kasih. Salju turun pada malam itu, sehingga Sashi diam-diam membuat permohonan, meminta kepada semesta, agar Jeasu dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia juga berharap agar bisa terus ada di sisi Jeasu. Sementara itu Jeasu juga membuat permohonan, ia berharap agar Sashi selalu sehat dan bahagia. Sashi meminta maaf kepada Jeasu atas perbuatannya di kafe tadi. Dia masih tidak terima semua itu, karena Xiaoyi menuntut pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu. Cerita flashback ke masa lalu. Saat itu Jeasu masih duduk di bangku SMA,
dan sebagai teman sekelas Xiaoyi tertarik kepada Jeasu, hingga suatu ketika ayah Xiaoyi meninggal, karena sebuah kecelakaan, yang disebabkan oleh ayah Jeasu. Keluarga Jeasu mencoba untuk menebus kesalahan itu, dengan membayar uang kompensasi, yang telah ditentukan oleh pengadilan. Ibu Jeasu juga berjanji, bahwa keluarganya akan merawat Xiaoyi. Namun ketika Jeasu mencoba untuk bersikap baik kepadanya, dia selalu diabaikan. Keadaan semakin buruk ketika ibu Jeasu meninggal, dan dia hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiaoyi. Karena sibuk bekerja, Xiaoyi sangat menyukai Jeasu, ia menuntut untuk mencintainya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu, dan sebab itulah Jeasu tidak menyukainya. Setelah apa yang terjadi, Jeasu merasa lebih baik. Setelah melihat foto Sashi, Jeasu menyaksikan kembang api di atap, dan ia bertukar pesan dengan Sashi, yang juga sedang menikmati meriahnya malam tahun baru. Suatu saat, Xiaoyi membuat keributan di lantai bawah perusahaan tempat Jeasu bekerja. Di saat yang sama Sashi datang ke kantor Jeasu untuk bertemu dengannya. Jeasu yang sangat mengkhawatirkan Sashi, memintanya untuk memberitahu dulu, sebelum menemuinya di kantor, atau di rumahnya. Karena ia takut Sashi akan berpapasan dengan Xiaoyi, yang mungkin akan menyakitinya. Namun Sashi mengira, bahwa Jeasu tidak suka jika dia langsung datang menemuinya. Waktu pun terus berlalu. Proses perancangan game di perusahaan Jeasu berjalan dengan baik, dan selama masa ini ia sangat sibuk. Menjelang akhir semester, Sashi terus memikirkan pendekatan Jeasu sebelumnya, dan berharap dia akan segera mendapatkan penjelasan. Setelah ujian, Sashi mengajak teman-temannya untuk bersantai, dan semua orang setuju. Zheng Mi menyanyikan lagu cinta di atas panggung. Untuk Sashi, tepat saat Jeasu meneleponnya, Sashi yang sedikit mabuk mengatakan, bahwa dia sedang ada di bar, bersama teman-temannya. Mengetahui hal itu, Jeasu bergegas untuk menjemputnya. Melihat Sashi keluar, Yang Ming segera mengikutinya. Jeasu datang ketika Yang Ming berusaha membantu Sashi, yang terlalu banyak meminum minuman beralkohol. Jeasu segera mengambil alih. Tetapi Sashi mulai merasa mual, sehingga Jeasu menggendongnya. Di malam itu Sashi mengungkapkan sebuah rahasia, bahwa dia menyukai seseorang. Sashi tidak mengatakan siapa orangnya. Ia hanya menjelaskan bahwa orang itu bersikap baik pada semua wanita, sehingga membuatnya sedih. Jeasu tidak tahu siapa orang yang dibicarakan Sashi, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan pengungkapan itu. Jeasu mengantar Sashi pulang ke asrama. Keesokan harinya Sashi terbangun dengan kesal, ia memikirkan apa yang terjadi kemarin malam.
Terutama ketika dia tidak sengaja muntah di badan Jeasu. Teman-teman sekamar Sasi sangat heboh, mereka sering mendengar cerita tentang Jeasu, tapi tidak pernah menyangka bahwa dia setampan itu. 你做什么？反正就是你们以后都丑。是吗？这么激动，肯定有。那你干嘛了呀？ Sasi memutuskan untuk pulang ke Nalu kampung halamannya selama liburan akhir semester. Dia sudah membeli tiket, dan Jeasu yang mengetahui itu datang ke asramanya untuk mengantarnya ke bandara. Saat dia memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil, Jang Min, pria yang menyukainya, tiba-tiba datang untuk berbicara dengan Sasi sambil mengungkapkan perasaannya. Sasi bingung, tapi kemudian dia teringat dengan nasihat Jeasu tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar. Jiang Ming menerima penolakan Sasi itu dengan lapang dada. Sasi mengucapkan terima kasih, dan ia menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang. Semua kejadian itu Jeasu saksikan dari kejauhan. Dan ia berpikir bahwa pria itu adalah orang yang disukai Sasi. Anehnya Jeasu terlihat cemburu di sepanjang perjalanan menuju bandara, dan itu adalah bukti bahwa dia mulai menyukai Sasi. Sasi menghabiskan waktu liburannya di rumah, sementara itu Qian Fei datang untuk makan malam bersama Jeasu. Dalam perjalanan bisnis pertamanya di kota, Jeasu menceritakan sedikit tentang kisah percintaannya. Ia mengatakan sedang tertarik pada gadis muda, yang sayangnya sudah menyukai seseorang. Jeasu menjelaskan bahwa gadis itu menyukai pria yang bersikap baik pada semua wanita. Qian Fei yang mendengarnya kemudian menjelaskan bahwa mungkin pria yang disukai gadis itu adalah Jeasu. Karena dia juga bersikap baik pada semua wanita. Pada awalnya Jeasu membantahnya, tapi ia kemudian memutuskan untuk mencari tahunya sendiri. Jeasu pergi ke kota Nalu kampung halaman Sasi untuk menghadiri pernikahan Qian Fei sahabatnya. Sasi yang juga menghadiri acara itu terkejut saat melihat Jeasu mengenakan dasi pemberiannya. Di sepanjang pertemuan Jeasu dengan Sasi, mereka selalu bercanda, mengakui Sang Hyang sebagai kakaknya, sehingga hal itu membuat Sasi kebingungan. Jeasu menggunakan kesempatan itu untuk mengetahui perasaan Sasi, sehingga dia mengamati setiap tingkah lakunya. Melihat bagaimana Sasi sering salah tingkah dan sering membuat alasan yang tidak konsisten, Jeasu menyimpulkan bahwa Sasi memang tertarik kepadanya. Setelah makan, Sang Hyang menolak untuk pulang, sehingga Sasi memutuskan ingin pulang sendiri. Tetapi tiba-tiba Jeasu menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Pada malam itu untuk pertama kalinya, Jeasu memanggil Sasi dengan nama panggilannya Zizi. Hal itu membuat Sasi tertegun sejenak. Setelah mengantar Sasi pulang, Jeasu memberinya hadiah tahun baru berupa gelang, dengan inisial nama terukir di atasnya. Sasi bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya, ia mencari tahu makna pemberian gelang itu. Tapi dia kecewa setelah membaca artikel yang menyebutkan bahwa itu hanya wujud perhatian dari orang yang lebih tua, dan karena itulah ia tidak mau memakainya.
Pada waktu yang berbeda Jeasu berjuang sepanjang malam untuk mendapatkan tiket penerbangan yang sama dengan Sashi, agar ia bisa kembali ke Yehe bersamanya. Di bandara Jeasu bertemu dengan teman sekelas SMA-nya, yang secara tidak sengaja menyinggung Xiaoyi, dan berkata bahwa Jeasu berpacaran dengannya. Jeasu saat itu menyangkalnya. Sashi yang ada di sana pura-pura santai, saat bertanya tentang itu. Dia akhirnya tahu, bahwa wanita itu yang pernah menyiram Jeasu di kafe. Jeasu menjelaskan bahwa jika dia punya pacar, dia akan mengenalkannya terlebih dahulu kepada Sashi. Mendengar perkataan itu Sashi terkejut, dan ia menyadari bahwa Jeasu tidak pernah melupakan janjinya. Kemudian dia bertanya tentang wanita yang pernah dibawa Jeasu ke bandara saat dulu. Jeasu tersenyum melihat Sashi tampak cemburu dan malu-malu. Dia semakin yakin bahwa gadis itu memang menyukainya. Merasa telah mendapatkan lampu hijau, Jeasu memutuskan untuk menguji Sashi terlebih dahulu. Hal pertama yang Jeasu lakukan adalah mempertemukan Sashi dengan Siyun, wanita yang pernah dia bawa ke bandara dulu. Setelah keduanya bertemu, Sashi mengetahui bahwa Jeasu tidak pernah berpacaran, dan Siyun tidak lebih dari sekedar teman kantornya. Jeasu meminta bantuan Siyun untuk menjelaskan semuanya kepada Sashi, agar dia tidak salah paham. 我需要厕所。在机场见到你的时候，那一次在机场一起过去，也确实不合适。那天啊，有点发烧了，所以我就带他过去。后来他还说什么什么。Setelah Sashi tahu apa yang terjadi, Jeasu mengajak Sashi ke bioskop. Namun kencan pertama itu tidak berjalan lancar. Ketika Sashi tidak sengaja meneguk minuman yang mengandung susu, sehingga membuat alerginya kambuh, dan Jeasu segera menukar minuman Sashi. Karena alerginya Sashi mengalami ruam pada kulitnya, sehingga membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Setelah memberikan obat kepada Sashi, Jeasu ingat bahwa ia pernah memberikan susu padanya di masa lalu. Sashi berbohong sambil mengatakan bahwa dia memberikan susu itu pada temannya. 买过牛奶。然后我喝东西的时候，记得要打开盖子。 Sepulangnya ke asrama, semua orang menunggu kabar terbaru dari Sashi. Kencannya memang tidak berjalan lancar. Tetapi Sashi senang karena Jeasu tampak menyukainya. Bagaimanapun teman-teman Sashi berbahagia, karena mereka sudah mengikuti perkembangannya. 等他来追我，没错。哎，你的脸，赶紧。加油，桑桑！ Pada hari ulang tahunnya Sashi berdandan cantik untuk bertemu Jeasu. Mereka pergi untuk menghabiskan waktu bersama. Di dalam bus Jeasu menjaga Sashi, ia juga menawarkan tangannya untuk dipegang, agar Sashi tidak terjatuh. Keduanya pergi ke bioskop untuk menonton film yang gagal mereka lihat. Jeasu menunjukkan segala bentuk perhatiannya kepada Sashi, yang membuatnya sangat bahagia. Sashi terkejut ketika Jeasu mengajaknya ke rumahnya. Sehingga ia ingat dengan perkataan Jeasu yang melarang ia datang untuk menemuinya di perusahaan atau di rumahnya.
Jeasu menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin Sasi bertemu dengan Xiaoyi yang mungkin akan menyakitinya. Oleh sebab itulah ia meminta Sasi untuk memberi kabar jika ingin menemuinya. Akhirnya Sasi mengerti, dan ia menerima ajakan Jeasu untuk datang ke rumahnya. Ternyata Jeasu telah menyiapkan kejutan ulang tahun di rumahnya, serta kue ulang tahun yang disiapkan khusus untuk Sasi. Sasi sangat bahagia. Karena ini adalah ulang tahun pertamanya bersama Jeasu, ia berharap bisa merayakannya lagi di masa depan. Jeasu juga telah menyiapkan hadiah untuk Sasi, dan ia meminta dia untuk membukanya. Setelah Jeasu menyadari bahwa Sasi disukai banyak orang, oleh sebab itulah ia bertanya, bagaimana cara mendapatkan hatinya. Sasi menjelaskan bahwa orang itu harus tampan, baik, lebih tinggi darinya, dan punya pandangan yang sama. Jeasu kemudian bertanya, bolehkah aku mengejarmu? Sasi menjadi gugup, dan berkata, apakah Jeasu bersungguh-sungguh dengan perkataannya? Jeasu tampak serius, karena ia tidak ingin hanya menjadi kakak bagi Sasi. Jeasu mengatakan bahwa dia meminta izin seperti itu, agar Sasi tidak bingung dengan semua sikap baiknya yang akan dia tunjukkan. Sangsi ragu-ragu, dan ia hanya berkata bahwa Jeasu boleh mengejarnya, sambil tersipu malu. Ketika Jeasu memujinya, Sasi terlihat cantik, suasana menjadi santai. Sampai akhirnya Sasi pulang membawa kue. Di asrama teman-teman Sasi telah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya. Ia mendapat hadiah kamera kecil dari Jeasu yang sangat ia sukai. Di malam itu Sasi memberitahu Sang Hyang kakaknya, bahwa dia mungkin akan berpacaran dengan seseorang. Sang Hyang yang sibuk mengelola bar, hanya memperingatkan Sasi untuk berhati-hati. Tapi setelah mendengar bahwa adiknya mengincar seseorang yang lebih tua, dia tidak bisa tenang, dan segera menceramahinya. Sasi menerima saran temannya untuk menguji Jeasu, dengan tidak langsung menerima ajakannya untuk berkencan. Jeasu terus mencari cara agar bisa bertemu dengan Sasi. Ia menerima ajakannya, namun kesibukan Jeasu tampaknya menjadi alasan utama kenapa mereka pada akhirnya jarang bertemu. Atas kejadian itu Sasi mulai meragukan perasaan Jeasu, hingga suatu ketika Jeasu lagi-lagi harus membatalkan janji kencannya dengan Sasi. Kali ini bukan karena pekerjaan, tapi karena Jeasu harus pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya yang sedang koma akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Ketika ayahnya tidak sengaja menabrak ayah Xiaoyi, alih-alih untuk bertanggung jawab, ayah Jeasu memilih untuk kabur, sehingga keluarganya meminta dia untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi dia tidak mau mendengar, dan pergi melompat ke jendela yang cukup tinggi. Kehidupan Jeasu hancur, seketika ayahnya yang tidak berdaya koma di rumah sakit. Ibunya terpaksa terus bekerja siang dan malam, untuk mencari nafkah. Masa muda Jeasu dihabiskan untuk belajar sambil bekerja, penderitaannya terus berlanjut ketika ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengunjungi ayahnya, Jeasu pulang ke rumah dengan wajah lelah. Meski dia sangat ingin beristirahat, dia justru memilih untuk pergi ke asrama. Karena ia berpikir bahwa itu satu-satunya kesempatan untuk bertemu dengan Sasi.
对不起啊，我就是最近杂起，他的事。就是一些 Jae-soo sering melewatkan janjinya, tetapi Sasi cukup dewasa untuk memahami dan memakluminya. Sebagai bentuk dukungan saat mereka bertemu, Sasi membelikan permen kapas untuk Jae-soo, dan ia mengatakan bahwa memakan ini akan membuatnya bahagia. Ini adalah pertama kalinya Jae-soo mendapat dukungan yang manis dari seseorang. Sasi menghadiri seminar terbuka di kampusnya, sedangkan Jae-soo diam-diam datang untuk berpartisipasi. Sasi sangat gugup ketika Jae-soo terus menatapnya, sehingga dia pura-pura tidur dan memejamkan matanya. Jae-soo mendekatkan wajahnya pada wajah Sasi, sambil mencolek pipinya. Sasi berpikir Jae-soo akan menciumnya. Tanpa peringatan, Jae-soo dengan sengaja menanyakan apa yang dia lakukan barusan, alih-alih menjawabnya dengan kata-kata. Sasi meminta Jae-soo untuk mendekat lalu mencium pipinya. Dengan malu-malu ia berkata bahwa meskipun dia telah melakukan itu, tetapi dia masih belum mau menerimanya. Jae-soo terus menggodanya sepanjang sisa waktu dalam kelas, dan setelah itu mereka berdua jalan-jalan di sekitar kampus. Liburan akan segera tiba. Sasi memutuskan untuk tinggal di kota dan mencari tempat magang, untuk menambah pengalaman. Sang Hyang kakaknya yang mengetahui itu tidak mengizinkannya. Karena dia khawatir adiknya akan menghabiskan waktunya untuk berpacaran. Sebagian alasan Sasi tidak mau pulang adalah Jae-soo, tapi di samping itu ia juga bersungguh-sungguh ingin menambah pengalamannya dengan magang. 年龄大，但你不能因为你自己的妥协。而且我有女。好，我跟你说，别谈。 Sasi menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jae-soo di sebuah restoran. Dia meminjam dapur untuk membuat makanan tradisional yang disebut mie panjang umur. Jae-soo sangat menyukainya dan menyantapnya dengan nikmat. Kemudian dia memejamkan matanya dan membuat satu permohonan. Sasi tahu apa keinginannya. Ia mengatakan bahwa itu akan terkabul dengan mudah. Karena sekarang ia sudah menerimanya. Mereka saling menatap satu sama lainnya, dan larut dalam kisah asmara yang baru mereka mulai. Hari ini sangat spesial itu. Jae-soo menjelaskan situasi keluarganya kepada Sasi, yang sebelumnya tidak pernah ia ceritakan. Jae-soo sebenarnya takut masalah yang sedang dia hadapi sekarang mungkin akan membuat Sasi tidak bahagia. Sasi membantahnya, bahwa ia sama sekali tidak merasa keberatan, dan berjanji akan senantiasa berada di sisinya. Menjelang libur akhir semester, Sasi mulai mencari tempat magang. Ketika listrik di asramanya padam, Jae-soo membawa Sasi ke rumahnya, dan ia membantunya untuk belajar. Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan makanan untuk Sasi dengan penuh perhatian. Sebagai imbalan, Sasi mengambil alih dapur dan mencuci semua alat masaknya.
Setelah makan sore harinya, Jeasu mengantar Sasi pulang. Sambil memegang tangannya dengan erat. Dia merasa bangga dan bahagia, karena untuk pertama kalinya Sasi bisa dengan lantang mengatakan bahwa dia sangat menyukai Jeasu. Sebuah kalimat yang begitu sederhana, tapi butuh banyak keberanian untuk mengungkapkannya. Di malam yang membahagiakan itu, Jeasu berbicara dengan Qianpi melalui telepon. Jeasu menceritakan terima kasih, karena berkat petunjuk dari Qianpi ia bisa menemukan cinta sejatinya. Qianpi menyarankan Jeasu untuk segera menjelaskan semuanya kepada Sang Hyang kakaknya Sasi. Hubungan Jeasu dengan Sasi kini berjalan lancar. Keduanya saling menyempatkan diri untuk bertemu di tengah kesibukan mereka. Sampai akhirnya liburan akhir semester tiba. Orang tua Sasi tidak ingin putrinya tinggal di Ahe. Ia membantunya untuk mencari tempat magang di Nanwu. Namun Sasi tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap tinggal di sana. Sasi menerima kabar bahwa dia lulus wawancara untuk magang di perusahaan periklanan. Pada hari pertamanya bekerja, Sasi tidak menyadari bahwa kepala departemennya adalah Xiaoyi. Teman-teman Xiaoyi beranggapan bahwa Sasi adalah musuh temannya, sehingga dia tidak memperlakukannya dengan baik. Di hari pertama magang, Sasi merasa tidak senang. Tapi dia menyembunyikan fakta itu dari orang tuanya. Jeasu secara khusus membawa karangan bunga untuk Sasi, lalu membawanya makan malam, sebagai bentuk dukungannya di hari pertamanya bekerja. Waktu pun berlalu, meski Sasi terus mendapat tekanan dari Xiaoyi, tetapi dia tidak menyerah dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Sasi merasakan banyak kenyamanan ketika dia bertemu dengan Jeasu, bersandar di pelukannya sudah cukup untuk mengembalikan energinya yang hilang. Suatu ketika Jeasu mengantar Sasi pergi ke kantor. Mereka terlihat begitu mesra. Teman Xiaoyi kebetulan melihat pemandangan itu saat dia lewat, jadi dia memberitahu Xiaoyi. Xiaoyi berusaha untuk menemui Sasi bagaimanapun caranya. Ketika mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah tempat, Xiaoyi menjelaskan situasi Jeasu yang sebenarnya. Ia berkata bahwa Jeasu anak dari seorang pembunuh, dan punya banyak tanggungan. Terutama untuk mengurus ayahnya yang koma, dengan biaya perawatan mahal setiap tahunnya. Dia juga mengklaim bahwa Jeasu kekurangan cinta karena keluarganya. Sehingga dia akan dengan mudah menafsirkan kebaikan orang sebagai cinta. Xiaoyi yang berharap Sasi akan menjauhi Jeasu setelah mendengar ceritanya. Tetapi dia salah, karena dia tidak mengetahui bahwa Sasi sudah mengenal Jeasu bertahun-tahun yang lalu, dan ia sudah selama itu menumbuhkan perasaan cintanya, bukan sebatas ketertarikan biasa dan sementara. Tetapi juga menerima segala kekurangannya. Selain itu Sasi percaya bahwa Jeasu tidak ada kaitannya dengan kematian ayah Xiaoyi, dan tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Saat bertemu dengan Jeasu, Sasi tidak menceritakan apa yang terjadi. Dia menerima roti pemberian Jeasu, dan ia membalasnya dengan kartu bank berisi uang tabungannya. Sasi hanya menjelaskan bahwa sebagai pacar,
dia bisa memperlakukannya dengan baik. Jia-su tidak menolaknya, tapi dia juga menyerahkan kartunya kepada Sasi dan memintanya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Keduanya sepakat untuk tidak menggunakan uang tersebut sembarangan, dan Sasi cukup dewasa untuk berpikir akan membeli rumah bersama di masa mendatang. Di suatu kesempatan Jia-su mengantar Sasi pulang, setelah bekerja lembur. Ibu Sasi menelpon untuk menanyakan kabar, disusul dengan panggilan. Yang ternyata diam-diam Sang Hyang mengikuti mereka. Kedatangan Sang Hyang membuat suasana menjadi sangat menegangkan, karena tampaknya dia tidak suka dengan situasi saat itu. Sasi berusaha menjelaskan dengan hati-hati, sebelum akhirnya dia langsung mengambil alih, dan menjelaskan hubungan mereka kepada Sang Hyang, yang masih memasang wajah dingin. Setelah mengantar Sasi, Sang Hyang meminta Jia-su untuk berbicara empat mata. Sangsi sangat khawatir, tetapi Jia-su membiarkannya. Setibanya di tempat sepi, Sang Hyang melepaskan semua emosi yang dia tahan, dan langsung memukul Jia-su. Dia terus memukulnya beberapa kali, tanpa perlawanan. Di antara semua gadis, kenapa harus adikku? Tanya Sang Hyang. Jia-su dengan percaya diri mengatakan, dia tidak main-main dengan Sasi, adik Sang Hyang. Pada akhirnya Sang Hyang masih tidak bisa berkata apa-apa, namun hatinya masih marah. Dia hanya takut adiknya akan tersakiti, dan itu pasti akan berimbas pada hubungan pertemanannya dengan Jia-su. 你想打我几顿都行吧，哥。 Akhirnya emosi Sang Hyang mereda, ia membawa Jia-su pergi untuk diobati. Di perjalanan Jia-su berjanji kepada Sang Hyang, bahwa ia akan memperlakukan Sasi dengan baik, selama sisa hidupnya. Jia-su menyatakan bahwa dia serius. Dan perbedaan usia di antara mereka tidak terlalu jauh, cuma hanya 5 tahun. Setibanya di rumah, baik Jia-su maupun Sang Hyang tidak berkata apa-apa. Sang Hyang tidak mengatakan merestui hubungan adiknya, dan hanya memperingati Jia-su tentang resiko yang akan dia terima jika adiknya terluka. Keesokan harinya Jia-su mengenakan masker untuk menutupi lukanya dari Sasi, tapi dia tidak berhasil. Sasi tahu bahwa luka itu adalah perbuatan kakaknya. Sasi dengan marah mendatangi Sang Hyang kakaknya di sebuah kafe. Tetapi untunglah Jia-su berhasil membujuk Sasi untuk berbicara dengan kakaknya. Keduanya bertengkar, tapi kemudian keduanya berbaikan kembali. Sang Hyang melakukan semua itu karena ia peduli pada adiknya, hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya dengan cara yang lembut. Jia-su pergi ke perusahaan tempat dia bekerja, setelah memulangkan Sasi. Sang Hyang bersikeras ingin menemaninya kerja lembur di kantor. Di hari yang tidak terduga itu Sang Hyang mengungkapkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan hubungan adiknya, tapi di sisi lain dia merasa lega mengetahui pacar Sangsi adalah Jia-su,
yang sudah sangat dia kenali sifat dan kepribadiannya. Akhirnya di keesokan harinya Sang Yang pulang karena dia harus bekerja. Jeasu secara tidak sengaja mendapat kabar dari seseorang yang melihat Xioi yang berbicara dengan Sashi. Dia segera menemui Xioi dengan surat peringatan dari kantor polisi. Ia mengatakan kepadanya, jika dia menemui pacarnya lagi, dia akan membawa kasus itu ke ranah hukum. Karena Jeasu tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sashi, dan akan melakukan apapun untuknya. Di tempat magang Sashi berani mengemukakan idenya sendiri pada sebuah pertemuan. Meskipun Xioi tidak setuju, pemimpin perusahaan itu sangat menyukainya dan meminta seluruh tim untuk mempertimbangkan ide tersebut. Ketidaksukaan Xioi terhadap Sashi semakin kuat. Dia merasa telah dipermalukan dalam pertemuan tersebut dan menuduh Sashi sebagai pencuri pacar orang. Sashi tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Jeasu selama dia bisa mengatasinya sendiri. Karena Sashi tidak mau membebani pacarnya yang sudah sangat sibuk. Jeasu menyadari itu, tapi dia juga ingin menjadi sosok pacar yang bisa diandalkan. Dan meminta Sashi untuk membagi masalahnya jika sudah terasa sangat berat. Supaya bisa lebih sering bertemu dengan Sashi, Jeasu menyewa rumah dengan 2 kamar di dekat kampusnya. Dia menyewa rumah itu bukan untuk ditinggali bersama, namun jika Sashi merasa lelah di kemudian hari, akan ada tempat beristirahat untuknya. Dengan sungguh-sungguh Jeasu menyerahkan kuncinya kepada Sashi. Kebetulan tidak lama kemudian AC di rumah kos Sashi rusak, sehingga dia terpaksa tinggal di rumah Jeasu untuk sementara. Banyak hal manis terjadi di antara mereka selama tinggal bersama, tetapi mereka masih menjaga batasan-batasan tertentu. Di tempat kerja Jeasu, proyek gamenya mengalami kemajuan besar. Setelah begadang karena bekerja lembur, akhirnya proyek game yang Jeasu kembangkan bersama timnya diluncurkan, sehingga Jeasu mendapat banyak respon positif. Sementara itu di hari terakhir magang, Sashi secara khusus memberi hadiah perpisahan untuk Xioi, dan ia menyatakan bahwa dia tidak merebut pacar siapapun. Sashi juga menyarankan Xioi untuk pergi ke psikiater yang bisa membantunya. Setelah kuliah dimulai, Sashi berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain universitas, dan selama libur hari dia pulang ke Nalu, kampung halamannya, karena orang tuanya sangat merindukannya. Setibanya di rumah, ibu Sang tidak sengaja mendengar putrinya menelepon seseorang dengan mesra. Ia tidak mengetahui bahwa yang menelepon itu adalah Jeasu. Ayah Sashi sangat khawatir, sehingga ia menanyakan perihal hubungan tersebut. Dia tidak mau memberitahunya karena ia takut orang tuanya akan melarangnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi menghindari percakapan itu. Pada suatu hari Sashi ikut ke acara makan malam Sang Hyang dengan teman-temannya, sehingga ia bertemu dengan Jeasu. Di acara pesta itu Jeasu mengungkapkan hubungannya dengan Sashi. Sedangkan berita lain datang dari Qianpi, yang akan segera menjadi seorang ayah.
Semua orang memberi selamat padanya, dan bersenang-senang. Sementara itu Sang Hyang menghabiskan sisa waktunya di pertemuan itu. Jae-sye memutuskan untuk mengantar Sasi pulang ke rumahnya, dan mereka berdua terlihat mesra. Ibu Sasi melihat dan memperhatikan semua kejadian, sehingga ia langsung menanyakan hubungan tersebut kepada putrinya. Karena latar belakang keluarga Jae-soo menjadi masalah utama yang menjadi sumber kekhawatirannya. Jae-soo berencana akan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan orang tua Sasi. Namun ayah Sasi bergerak cepat, dan segera mengatur pertemuannya dengan Jae-soo. Ayah Sasi menjelaskan semuanya kepada Jae-soo dengan hati-hati. Ia mengatakan, sebenarnya ia takut Sasi akan terseret ke dalam masalah keluarga Jae-soo, dan Seoi yang mungkin akan berdampak kepada putri mereka. Ayah Sasi hanya ingin menyampaikan kekhawatirannya sebagai orang tua, karena bagaimanapun ia hanya menginginkan yang terbaik bagi putrinya. Ketika Sangsi pulang ke rumah, ia akhirnya tahu bahwa orang tuanya sudah berbicara dengan Jae-soo. Mereka ingin Sasi memikirkan kembali hubungannya, dan menyarankannya untuk putus, jika memang tidak cocok. Sangsi terdiam menyadari bahwa latar belakang keluarga Jae-soo menjadi masalah utama, oleh sebab itulah orang tuanya menentangnya. Sasi merasa sedih, karena untuknya keluarga bukan sesuatu yang dapat dipilih oleh Jae-soo. Suasana hati Jae-soo menjadi rumit. Setelah pertemuannya dengan ayah Sasi, Jae-soo khawatir Sasi akan tertekan. Tak lama kemudian Sasi menelepon Jae-soo, dengan harapan ia tidak akan sedih. Jae-soo meminta Sasi untuk menghabiskan sisa waktunya bersama orang tuanya. Sedangkan ia ingin pulang ke Yehe, kampung halamannya. Sasi takut hubungannya dengan Jae-soo akan berakhir, sehingga ia memutuskan untuk mengikutinya. Sasi mengerti dengan kekhawatiran orang tuanya, namun dia sudah dewasa, dan sangat yakin dengan pilihannya. Setelah Sasi turun dari pesawat, Jae-soo segera menjemputnya di bandara. Sasi memberitahu Jae-soo bahwa saat SMA dulu, ia tidak mencari pacar online-nya, tetapi saat itu ia datang ke bandara untuk menemui Jae-soo, setelah mendapat kabar bahwa dia punya pacar. Sasi juga menjelaskan, kenapa ia terus mengabaikan pesan Jae-soo, sampai masuk kuliah. Sasi menunjukkan kertas harapan yang dia tulis dalam catatan bintang tentang bagaimana dia begitu menyukai Jae-soo. Dengan menceritakan semua rahasia itu, Sasi berharap agar Jae-soo percaya bahwa ia sangat tulus mencintainya, sehingga dia tidak perlu mendengarkan apa kata orang tentang hubungan mereka. Sasi berpikir bahwa Jae-soo sedang mempertimbangkan untuk putus dengannya. Namun Jae-soo sedang memikirkan apa yang harus mereka lakukan di masa depan, agar bisa terus bersama. Jae-soo mengambil langkah besar dalam hidupnya, ia mengundurkan diri dari perusahaan. 过2年，你跟他一起回去。你这不是走，你想清楚跟你们提的。
dan kembali ke Nalu untuk memulai perusahaannya sendiri. Kemudian Jeasu mendapat panggilan dari rumah sakit mengenai kondisi ayahnya yang semakin buruk. Jeasu tidak tahu harus berkata apa. Di samping tempat tidur ayahnya, Jeasu hanya menyayangkan perbuatannya, dan ia menceritakan apa yang terjadi pada keluarga mereka selama ini. Mungkin hidup Jeasu akan jauh lebih baik jika ayahnya tidak menghindar dari tanggung jawab. Setelah melalui banyak masalah, Jeasu mengerti apa itu tanggung jawab, dan ia sekarang bisa melindungi orang yang dicintainya. Jeasu meminta ayahnya untuk beristirahat dengan tenang. Setelah ayah Jeasu menggerakkan jarinya, lalu dia meninggal dunia. Setelah mendengar berita itu, Sasi sangat mengkhawatirkan Jeasu. Sasi berkata dengan tenang, bahwa hari seperti itu cepat atau lambat akan terjadi. Di makam ibunya, Jeasu memberitahunya bahwa ayahnya telah pergi, dan ia berharap mereka bisa hidup bahagia di sana. Hari-hari pun berlalu, demi masa depan Jeasu harus kembali ke Nalu lebih awal, untuk mempersiapkan bisnisnya sendiri. Sementara itu Sasi harus menyelesaikan studinya di Yehe. Berat rasanya bagi mereka untuk berpisah, tapi itu adalah jalan terbaik bagi mereka. Sasi sibuk mengikuti kompetisi desain di kampus yang sedang dia ikuti. Sementara itu Jeasu mulai mencari kantor, dan membangun studionya. Setelah mencari waktu yang tepat, Jeasu memutuskan untuk mengunjungi orang tua Sasi. Setelah makan bersama, Jeasu memberanikan diri untuk mengungkapkan pikirannya. Jeasu mengerti kekhawatiran mereka sebagai orang tua, tapi ia juga tulus mencintai Sasi. Jeasu mengatakan bahwa masa depannya mungkin berbeda, jika bukan karena Sasi yang selalu ada di sisinya, dan ia membantunya keluar dari kesedihan masa lalu. Jeasu mengungkapkan bahwa saat ini dia belum punya banyak hal, tapi dia berjanji akan berusaha membahagiakan Sasi. Orang tua Sangsi tidak peduli pada hal lain selain kebahagiaan putrinya. Setelah mendengar janji tulus Jeasu itu, akhirnya orang tua Sasi merestui hubungan mereka berdua. Sementara itu Sang Hyang juga berharap agar hubungan adiknya berjalan dengan baik. Jeasu yang mendengar itu sangat senang. Ia berterima kasih kepadanya atas semua dukungan yang dia berikan selama ini. Sasi sangat senang setelah mengetahui orang tuanya sudah memberikan restu. Kabar gembira lainnya juga datang dari lomba desain yang diikuti oleh Sasi, karena ia memenangkan kompetisi itu. Jeasu berbohong bahwa ia sibuk, dan ia tidak bisa menemani Sasi di upacara penghargaan. Tetapi pada kenyataannya, dia hadir di acara tersebut sebagai perwakilan senior, yang akan menyerahkan penghargaan kepada para peserta. Mengetahui hal itu membuat Sangsi sangat senang, dan ia tidak bisa berhenti menatap Jeasu saat berdiri bersamanya di atas panggung. Hari-hari pun berlalu, sehingga tak terasa Sasi dan teman-temannya pun telah lulus kuliah. Semua teman-teman Sasi datang ke pantai untuk merayakannya pada hari itu.
Sasi membantu proses lamaran salah satu teman mereka, yang sudah lama berpacaran. Tetapi ia tidak menyadari, bahwa yang sebenarnya acara itu adalah lamaran yang telah disiapkan oleh Jeasu untuk Sasi. Tak lupa juga Jeasu mengundang Sang Hyang dan orang tuanya. Jeasu telah memikirkan banyak hal, dan akhirnya ia memilih untuk memberi kejutan pada Sasi. Dengan cara itu, di hari yang bahagia itu, Jeasu mengungkapkan, dulu dia sempat berpikir untuk hidup sendirian. Tapi setelah bertemu dengan Sasi, ia menyadari bahwa mencintai dan dicintai itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Dengan restu dari kerabat dan teman-temannya, Jeasu memutuskan untuk melamar Sasi dengan cincin berlian. Sasi pun akhirnya menerima lamaran Jeasu. Dan semua orang bersorak untuk kebahagiaan tersebut.